Oke, selamat malam semua. Salam kenal dan terima kasih atas waktu yang diluangkan. Tujuan malam hari ini saya hendak mensosialisasikan yang notabene tadi ada link untuk pendataan. Ya, sedikit dari teman-teman ada yang bingung, ada seperti apa. Nah, fungsi dari pertemuan malam ini kita mau jelaskan dan sosialisasikan serta kita rekam yang nanti akan bisa ditransfer informasi ini ke grup-grup yang lain tentunya ya. Oke, kita mulai aja. Perkenankan saya share screen. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat tampilan di layar masing-masing ya. Udah berubah tampilannya? Ya. Bisa dilihat ya? Oke. Kita mulai masuk ke Google Form. Nah, di sini kita bicara Google Form ini, sementara yang saya terima ada 98 responses. Nah, nanti saya jabarin. Ini untuk yang kedua ya? Ini untuk yang kedua kan? Ya, ini untuk yang kedua. Karena yang pertama sudah masuk data ke saya dan sebagian sudah dikirimkan ke... Saya berarti nggak usah bikin yang ini ya? Nggak usah, tapi alangkah baiknya Pak Robert bisa bantu mengedukasi serta mensosialisasikan inilah. Mungkin ke relasi you, temen you, atau whatever lah ya. Bisa jadi toa kita lah. Thank you udah luangin waktu Pak Robert. Bentar ya. Sementara yang saya terima ada 98 yang sudah isi ya, yang sudah masuk ke data ke saya. Nah, di sini kita mulai dalam informasi rekap data korban MAKAI. Di sini saya mau menyampaikan bahwa ini tuh laki, kira saya perempuan. Hah? Oke. Saya ulang ya. Di sini 9? Halo? Oke, di sini saya mau menjelaskan bahwa kami dari panitia tim itu tidak mempunyai data yang benar-benar valid kecuali dari Bapak Ibu. Ya. Data sesungguhnya itu merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu sendiri. Jadi apapun jangan sampai salah. Kenapa? Karena kalau salah, tim panitia tidak akan melakukan koreksi apapun. Jadi tim panitia tidak melakukan koreksi apapun. Karena kalau kita input dan segala macam, kebanyakan orang akan melempar kesalahan ke kita. Jadi beban dan tanggung jawab virtual dan lain-lainnya itu ada di masing-masing pemilik korban kerugian di MAKAI ya. Nah, kita mulai. Di sini ini adalah Google Form official dari panitia tim yang supported by Mas Alek, di mana Mas Alek adalah part of dari panitia tim untuk perjuangan ke tim Mabes. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu mengisi sesuai nama ya, tentunya nama yang sesuai dengan KTP atau nama yang tertera di rekening Bapak Ibu. Jangan namanya si Acun tapi namanya Jonathan siapa. Ya kalian harus tulis sesuai dengan nama sesuai KTP. KTP yaitu sesuai dengan nomor rekening dan whatever itulah. Jangan hanya nama, julukan segala macam. Ya, itu salah kalian kalau nggak bisa diproses dan apa-apa ya. Nah, kedua, nomor telepon yang ada WhatsApp-nya. Jadi, kalau kita ada perlu apa-apa, kita langsung berkomunikasi dengan kalian. Bisa call atau komunikasi langsung. Kalian jangan berpikir, kan saya ada di grupnya Mas Alek Channel. Nah, panitia kan bukan saya aja, panitia bukan Lucia aja, panitia bukan Mas Alek, tapi banyak. Siapa tahu pada saat itu bukan saya, begitu ngelihat datanya, langsung bisa berkomunikasi. Itu tujuan utama.
dan juga email standar lah, kalau ada info-info atau apapun kita bisa informasikan melalui email ya. Nah, terus kita masuk ke form yang pertanyaannya apakah Anda sudah membayar 2% dari total kerugian Anda ke panitia tim Mabes. Nah, pertanyaan antara ya atau tidak. Kalau ya, tolong dimasukkan. Misalkan ada yang nyicil 2-3 kali, itu dimasukkan. Nah, jika ya, total kerugiannya berapa dan sudah mentransfer berapa. Nah, itu silakan upload bukti transfernya. Nah, dari teman-teman yang tadi saya pantau kan ada pertanyaan, Pak, Bu, apakah saya bayar setelah uang saya cair? Ya, kan ada yang gitu, apakah saya bayar dulu atau apa sih fungsi 2% ini? Ini ya teman-teman ya. Perjuangan panitia ini sebenarnya semuanya dari uang pribadi kita. Tetapi kita mau juga mengajak teman-teman supaya bisa uangnya kembali. Ya, puji Tuhan dari Pak Alek pun memberikan kontribusi dan informasi yang notabene-nya beberapa teman-teman juga udah ada pencairan melalui PT Multimedia Tech, ya kan? Itu sungguh luar biasa. Tidak bisa dipungkirin, tanpa informasi ini teman-teman juga nggak akan ada uang yang balik. Nah, di sini kita akan tetap konsisten, akan memperjuangkan dana tersebut, termasuk saya, ya kan? Saya juga korban intinya di sini. Nah, selain itu kita juga perlu dana operasional karena kita juga ada pendampingan pengacara dan ini masuk ke tingkat Mabes dan Polda Metro Jaya. Serta perjalanan operasional kita ke masing-masing itu ya tentunya perlu dana gitu loh. Nah, hal tersebut itu membutuhkan dana ini, makanya kita memohon dari teman-teman untuk bisa berpartisipasi 2% tersebut. Nah, fungsinya apa sih 2% ini? Nah, 2% ini bagi teman-teman yang ikut partisipasi 2%, apabila kita mendapatkan komunikasi dan mendapatkan titik terang dari payment gateway tersebut, gerbong 2% ini diprioritaskan untuk menerima dana terlebih dahulu. Setelah itu, kalau dari payment gateway masih ada kelebihan dana, baru gerbong berikutnya. Tujuannya itu. Ya. Nah, kalau pertanyaannya, bisa nggak sih saya transfer kalau saya terima duit? Nah, saya pribadi akan melakukan trip ke Bandung besok untuk ya menemui payment gateway tersebut. Nah, kalau itu apakah saya harus pakai uang saya sendiri selalu? Kan juga enggak kan. Justru ini ada uang operasional yang kita bisa fungsikan dan tidak merugikan kita juga semua dan support teman-teman juga gitu loh. Itu intinya. Saya pun pribadi meskipun saya panitia, saya juga setor 2% loh. Nah, jadi 2% itu meskipun panitia kita setor. Dan kerugian saya juga lumayan, Pak. Gitu. Ya. Itu informasi yang ada di sini. Dari sini kita selesai ya, sampai bukti transfer. Bukti transfer ini bukti transfer apabila Bapak Ibu ikut partisipasi yang 2%. Ya, itu selesai ya. Nah, di kolom berikutnya ini, tanggal transfer dana virtual account ke deposit ke Mas AI. Nah, ini tanggal pertama kali teman-teman atau Bapak Ibu yang mentransfer dananya ke rekening Mas AI. Tanggal berapa? Nah, Anda melakukan transfer via bank apa? Ya, kalian cek di sini banknya. Kedua, masukkan nomor rekening. Ini hanya nomor rekening, tidak perlu atas nama siapa karena akan ngacak. Nanti saya tunjukkan kenapa. Ya. Nah, ini masukkan nomor rekening. Nomor rekening siapa? Nomor rekening yang mengacu nama yang tadi Bapak Ibu isi di atas. Misalkan Jonathan Prawira. Ya, nomor rekening BCA, BRI namanya Jonathan Prawira itu nomor rekeningnya berapa? Itu yang harus kalian masukkan. Ya. Terkadang misalkan ada nih. Namanya Jonathan. Tapi transfernya dari si Mr. X. Dia bilang, Mr. X, transferin dong ini nanti aku bayar cash. Nah, kalau case seperti itu, si Jonathan nggak bisa klaim, harus Mr. X yang mengisi form ini. Karena udah berbeda, mengacu terhadap rekening yang keluar dana. Jadi tidak bisa
Bapak yang titip uang mengklaim. Kita nggak bisa seperti itu, karena ini ada jejak digitalnya yang mau kita klaim. Ya, ini kita bicara jalur dan jejak digital secara hukum juga dan secara obligasi. Ya, hanya nomor rekening. Nomor rekening siapa? Ya, nomor rekening yang isi nama tadi siapa, nomor teleponnya siapa, itu yang ngisi dan sesuai dengan nama KTP lah. Nah, KTP apa nomor nama di rekening yang tercantum. Oke. Nah, berikutnya pertanyaan nominal dana yang ditransfer. Nah, nominal dana yang ditransfer ini tentunya kalian, teman-teman atau Bapak Ibu, tidak perlu pakai notasi koma dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau kalian pakai notasi koma dan lain-lain, pada saat masuk ke format Excel, itu tidak bisa dilamsam. Tidak bisa dijumlah, pakai RP dan lain-lain, itu tidak akan bisa terdetek dan saya tidak mau melakukan koreksi dan saya akan take out. Kenapa? Karena akan membuat saya kerja tambah. Ya, nanti saya jelasin kenapa. Nah, berikutnya nomor virtual account yang ditransfer. Ingat, virtual account tersebut itu ada 4 angka mengidentifikasi sebagai nomor payment gateway. Dan terakhirnya itu berasal untuk nomor virtual yang akan dituju. Nah, jadi mohon tidak melakukan kesalahan untuk penginputan nomor virtual account. Nanti saya kasih contohnya ya. Nah, oke, nomor virtual account tidak boleh salah. Nah, payment gateway yang ditransfer adalah apa? Ya, Linkpedia, GiveMoney, IKN, multimedia, dan lain-lain. Itu yang kalian tinggal ketik biasa. Nah, perhatian penting. Ini yang saya mau jelaskan. Apabila Bapak Ibu melakukan data transfer beberapa kali ke rekening virtual account, maka harus mengisi Google Form ini beberapa kali juga sesuai dengan jumlah data Bapak Ibu yang lakukan transaksi tersebut. Misalkan ya, ini ada contohnya nih. Ada 3 data transfer GiveMoney, 2 data ke Linkpedia, 1 data ke IKN. Jadi, Bapak Ibu harus mengulang isi Google Form tersebut sebanyak 3 GiveMoney, 2 Linkpedia, 1 IKN. Jadi 6 kali. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke? Itu yang harus dilakukan sebanyak 6 kali, seperti contoh. Kenapa? Karena itu akan mengurut secara baris. Nah, ya, mengurut secara baris. Nih, kita lihat nih. Dari responsnya ini, kita lihat teman-teman ngisinya seperti apa. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, Ibu Leni mengisi 6 kali, maka akan tarikannya seperti ini. Nomor ini. Nah, secara virtual bisa. Nah, nanti ini saya tinggal buat secara number dibuat ini. Nah, saya udah bisa buat ini dalam bentukan seperti ini tanpa harus kalian masukin dalam RP atau titik koma, itu tidak akan kebaca. Jadi akan membuat saya kerja tambah gitu. Nah, ini Linkpedia dan ini. Nah, dari sini Bapak Ibu juga bisa lihat nih. Ini virtual account udah nggak benar nih. Belum lagi nama rekening. Mana nomor rekening? Ini nomor rekening aja Bapak Ibu ada yang masukin nomor rekening, nama, BCA, nomor rekening ini. Ini gimana saya mau ngasih data? Kenapa nggak mau masukin kayak gini? Nih. Nah, ini kan banyak nih, Andri Purnomo dan lain-lain. Ini nggak bisa kebaca gitu loh. Saya mau ngambil nomor rekening Andi Ricky ini kan, misalkan si Ricky ini kan udah ada di sini kan Ricky, kenapa harus di situ? Itu hanya kolom untuk nomor rekening. Hal ini kan cakadut nih, ya, nomor ini cakadut. Nah, ini nanti kita mulai ulang, ini akan saya reset semuanya. Nah, kenapa saya nggak mau melakukan koreksi? Pertama, kalau saya melakukan koreksi, terus terjadi kesalahan, saya disalahin. Kedua, ini hanya dari grupnya Mas Alex 200 orang nih. Nah, dari 200 itu, let's say setiap orang punya transaksi 8 atau 10. Ya,
8 atau 10, terus sedikit-sedikit mau minta koreksi, sedikit-sedikit minta koreksi. Nah, sedangkan yang saya handle bukan hanya grupnya Mas Alex, yang saya handle banyak grup, totalnya ada kurang lebih yang masuk data ke saya 2.000 data, 2.000 orang. Saya ada aktivitas, saya ada keluarga. Kerja begini saya hanya berjuang untuk saya dan ya mengangkut teman-teman supaya mendapatkan hak teman-teman lah. Jadi minta tolong teman-teman juga support. Bagi teman-teman yang mengikuti sesi ini bisa mentransferkan informasi ini serta mensosialisasikan. Ya, itu tujuannya. Oke. Nah, sekarang kita coba ke virtual account ya. Kita coba ke virtual account. Bentar. Saya stop share dulu. Oke. Bapak Ibu bisa lihat jelas yang ada tertera di sini di layar? Halo. Bisa ada komenin Pak Pri, Pak Robert, atau siapa, Pak Engki, atau siapa, Fahmi? Ya, jelas Pak. Jelas ya. Nah, ini adalah transferan dari rekening koran BCA, ya. Kalau Bapak bisa lihat kursor ini, saya tidak memerlukan nomor virtual account, jangan dicantumkan semua ya. Nomor virtual account itu ada kode di depan. Give Money, ini kodenya 77006. Itu kode dari Give Money. Dilanjutkan dengan nomor yang akan dituju, itu di bawahnya ini loh. 101016622203 ya. Jadi ini adalah virtual account-nya 77 ini ya. Lihat kursor saya kan, 77006 101016622203. Ini adalah nomor virtual yang dituju. Oke. Jadi teman-teman tolong bantu sosialisasikan, informasikan untuk mencantumkan nomor virtual account yang benar. Nah, kita ke virtual account yang lainnya. Oke. Ini bentar, itu Give Money ya. Nah, ini ada IKN sama PT Multimedia Tech. Oke, kita lihat yang di IKN ini. Jelas ya, lihat kursor saya ya. Nah, teman-teman sama bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada nomor dari IKN for Business, itu kode IKN itu 13044. Ini adalah kode IKN. Kalau ditanya berapa nomor virtual account-nya, jangan hanya mencantumkan ini 13044, tapi 13044 30511027347. Ini satu kesatuan virtual account. Begitu juga kalau di Multimedia Tech. Multimedia Tech kodenya 19008. Virtual account-nya ini. Kenapa? Dengan mengacu 19008 ini kita menjustifikasi kalau itu memang melalui jalur frekuensi atau melalui payment gateway tersebut, karena itu kode. Ya, sama kalau Bapak punya Bapak Ibu punya rumah, Bapak blok 3 ya. Blok 3 nyarinya nomor berapa itu. Jadi tempat ditujunya blok 3 nomor tujuan. Kalau ke blok 5 dan ini ketok, nggak mungkin ketemu nama si Pak Jondo. Pak Jondo dia ada di blok 3 nomor 78. Kalau di blok 5 nomor 78 Pak Jondonya ada. Salah alamat. Mau nuntut apapun ya nggak sesuai, bukan dia yang bertempat tinggal di sono, tujuannya seperti itu, ya, paham ya? Nah, ini kalau kita membaca rekening koran dari BCA. Nah, kita coba
baca rekening koran dari yang lain ya, yang dari BNI. Oke, ini saya dapat rekening koran dari Bank BNI. Oke, di Bank BNI ini paling enak jelas nih, karena buktinya langsung ke Mark AI, ya, langsung ke Mark AI. Nah, transferannya langsung ini, pemindahan dana, ini langsung kelihatan. Nah, di sini kita ada kebetulan transfer, ini rekeningnya, rekening virtual. Di sini ada tri utama. Ini adalah Linkpedia, PT dari Linkpedia, tri usaha bersama ini Linkpedia. Nah, jadi teman-teman, kalau ketik tri usaha bersama atau dalam kurung Linkpedia. Saya nggak perlu Smart Finance, saya nggak perlu Mark AI ini. Saya perlu tri usaha bersama, tri usaha berkat itu Linkpedia. Jadi teman-teman, tri usaha berkat dalam kurung Linkpedia. Itu yang kalian. Nah, kalian masukkan nomor virtual account yang ini. Ya, masukkan ke virtual account yang ini. Oke. Dari sini ada masih yang ingin ditanyakan? Kita buka sesi tanya jawab nih. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau untuk yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah cukup jelas, Pak ya. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan juga mewakili teman-teman yang ada di sini. Tadi saya sudah bilang sama teman-teman, jadi buat mengurus dana kita ini, khususnya yang give money, itu tim minta 2% dulu. Nah, yang mereka pertanyakan itu kira-kira persentase kembalinya itu berapa persen ya, Pak? Kemungkinan kembali. Gini Pak ya, berapa persen balik itu saya nggak bisa menjawab, karena itu kan saya belum ada titik terang, tapi kita udah diterima dengan baik, terus kita diminta data oleh mereka. Nah, kita kan nggak tahu, Pak. Kadang pagi apa, siang apa, sore apa, kita nggak bisa tahu. Tetapi namanya kan juga usaha gitu loh. Nah, mungkin koreksi saya kalau saya salah ya, mungkin ya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu ngelihat dari investasi bodong, kayaknya saya ngelihat tim kita yang paling konsisten. Kenapa? Karena mungkin dari beberapa orang, udahlah, duit hilang lah, swak lah, mungkin nggak balik atau seperti apa, nggak ada konsistensinya, hanya kita yang konsisten. Bahkan banyak yang meragukan duit balik, ternyata Multimedia Tech balik kan. Nah, kalau Bapak tanya berapa, saya nggak tahu. Ya, saya nggak bisa kasih keputusan, saya tidak bisa kasih garansi. Kalau Bapak merasa, atau Bapak Ibu, teman-teman merasa, kayaknya tunggu deh, nggak perlu bayar 2%, ya nggak ada masalah. Kita nggak memaksakan, karena jujur, tujuan utama kita di awal itu membawa pelaku ke jalur hukum supaya tidak ada korban-korban seperti kita berikutnya. Nah, tujuan kedua, apabila pelaku atau tersangka tertangkap, mungkin ada kemungkinan kita bisa mendapatkan penyitaan aset-aset yang bisa kita dapat pembagian nominal dari penyitaan aset itu diberikan bagi mereka yang join dari tim dan juga ikut dalam partisipasi 2% tersebut. Itu hierarki goal di awal ya. Nah, ini kan kita juga udah laporan. Saya juga ini kan yang pertama ya, yang saya tahu yang Pak Iskandar itu kan saya juga yang share di grup itu. Nah, ini saya sendiri kan masuknya Give Money dan Linkpedia sama IKM. Itu kan belum ada kembali juga ya, sama lah. Ini apa kita harus lapor lagi, buat laporan lagi ke kepolisian untuk ini? Nggak usah, karena gini, nggak usah, itu nggak usah, karena makanya tadi kan saya bilang, ini kalian akan majunya kan maju dari LP Mabes kita, LP kita yang paling tertinggi kan, jadi semua akan sentralisasi ke sana. Jadi untuk
gedor ke payment gateway, kita pakai LP dari Mabes Polri. Jadi kalau misalkan kita maju, kalian masuk di gerbong kita, ya bagi yang bayar 2%, pada saat mereka ada dana, prioritas orang yang partisipasi di 2% itu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal kan, itu sih Pak Robert. Ya, jelasnya Pak, di situ ya. itu kan yang bayar 2% diprioritaskan. Nah, kata teman-teman sini, boleh nggak kalau dicicil dulu, misalnya yang 32.600.000 kan seharusnya 652.000. Boleh nggak kalau dibayar 1%-nya dulu? Sebenarnya gini Pak. Kemarin kita ada, saya lupa kebijakannya apa ya. Penyicilan memang ada. Penyicilan itu ada berdasarkan nominal kerugian. Nominal kerugian di 2000 itu 2.000 atau 6.000 ya. 6.000 itu bisa dicicil 2 kali atau 100 juta lah. Pokoknya antara 100 juta itu bisa dicicil 2 kali. Kalau di atas 500 juta itu bisa dicicil 3 kali. Jadi istilahnya kalau masih di bawah 50 juta atau berapa saya lupa. Nanti harus buka kesepakatan kita di awal gitu. Tapi dengan pihak Give Money udah bertemu Pak ya? Sudah. Mereka udah ngomong ada itikat baiknya. Bentar ya. Ya, itu sih pertanyaan kita juga, itu ada itikat baiknya nggak dari Give Money-nya? Bisa lihat di layar? Ya, Bisa. Ya. Oke. Sudah jelas kan? Ya, Pak Ramos, berikut terlampir data batch 1 dari anggota tim kami yang sesuai dengan perbincangan kita dan permintaan dari Pak Ramos pada saat kunjungan kami ke kantor. Nah, mohon bantuan untuk dapat di cross check dan kami tunggu kabar baiknya. Ini kan panitia korban. Ini Give Money batch 1. Ya. Jadi ya ini sebagai bukti bahwa kita tidak duduk-duduk atau kita tetap melakukan. Ini ya kan? Sudah semua kan? Bisa lihat kan? Ya. Ini P1 ya, P1. Ya. Ini berarti yang Give Money semua ya, yang Linkpedia sama ini belum nggak kemasukin ya? Total 7 miliar. Bertahap bos. Ini kan kita juga harus kunjungan ke. Jadi kunjungan itu nggak gampang. Kita besok ke IKN. Besok saya pergi ke IKN di Bandung. Belum saya harus ke Sidoarjo. Jadi semua bertahap ya. Jadi tidak langsung atau serta-merta. Oke. Yang penting data. Ya yang penting sih data kita juga udah ada. Ini ya. Intinya kita tetap melakukan pergerakan. Nah, terima kasih. Malam ini hanya saya menjelaskan, tolong dibantu ke teman-teman video ini bahwa pengisian batch 2 itu seperti apa, mohon bantuan support dari teman-teman. Dan teman-teman yang udah masuk batch 1 isi ulang di batch 2, kalau saya tahu saya nggak prosesin, saya take out. Jadi jangan mengisi ulang. Seperti teman-teman udah lihat kan bahwa batch 1 udah masuk dalam gerbong pertama, udah dalam terkirim. Jadi mohon informasikan, jangan ada gangguan kalau tidak dimasukkan. Bahkan di jam 10 itu ada Ibu Mariana, itu masalah saya masih mau kejar loh. Tapi depannya saya nggak mau kejar lagi karena ya intinya kerja tambah buat saya gitu ya. Itu mohon maaf ada yang berisik, bisa di silent dulu yang bawa bayi. Kak Ian Febriansa, tolong di mute mikrofon. Ya, jadi
intinya minta tolong dari teman-teman bisa mentransfer informasi ini serta mensosialisasikan bagaimana mengisi link untuk batch 2. Ya, kenapa? Ya, saya mau tarik semua data. Kalau diperlukan, saya nggak perlu minta lagi data ke teman-teman. Itu isi lagi, biar semuanya lengkap sekali, gitu. Nah, tadi, ya mohon maaf, tadi ada pertanyaan, Pak, kalau saya ada transaksi 10 atau 8, saya harus ngulang 8-10 kali ya? Buset. Ya, makanya tolong dah, Bapak Ibu, kita juga kita kerja free loh. Di pekerjaan kita juga terbengkalai. Ya jujur, saya kehilangan pekerjaan juga. Nah, tapi bagaimana? Gara-gara ini saya kehilangan pekerjaan ya. Jadi, ya kita sama-sama berjuang lah. Saya berjuang, saya ngerapiin data seluruh Indonesia loh. Iya betul Pak. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Terima kasih banyak dari saya. Thank you. Intinya gini, saya butuh support. Masa you mau ngisi atau input 8 kali nggak mau? Masa hanya mau terima duitnya tapi nggak mau kerja? Suruh kirim ini nggak mau. Nah itu sebenarnya sedih juga sih saya. Lu mau terima duit tapi nggak mau kerja. Emang kita kacung atau jongos? Kan nggak mungkin. Yuk kita sama-sama gandengan tangan. Visinya itu jedorin supaya tidak ada korban-korban seperti kita lagi. Bisa jadi itu korban-korban itu saudara relasi kita kan. Sedih juga kan? Ya, tugas kita untuk menstop tersebut. Itu aja sih hierarki utama. Semoga masih ada dana bisa balik. Kalau enggak, ya bagi yang udah kontribusi 2%, itu akan tetap kita gandeng sampai apabila penyitaan aset berapapun kita akan bagi yang berpartisipasi 2%. Itu ya. Ya. Mungkin ada yang mau ingin ditanyakan? Ya, Pak. Udah malam. Halo, Pak Sin. Ya. Selamat malam, saya Simon. Ya, Pak Simon. Ya, mau tanya Pak, kalau kebetulan saya baru gabung, jadi tidak mengikuti dari awal. Kalau yang lewat Bank Mandiri itu diproses juga Pak ya? Gini Pak, kita akan memproses. Jadi gini, saya udah pelajarin payment gateway Bank Mandiri itu kan IP. IP itu kerjasama dengan ini namanya apa? IP itu payment gateway Jatelindo. Nah, dari Jatelindo ini dilarikan ke Linkpedia melalui API. Itu Application Program Interface. Nah, rencana di Selasa depan nanti saya akan mau ke Jatelindo di Blok M kantornya. Ya, kita akan urusin semua. Nah, kalau yang di BNI kan udah jelas ke PT Tri Utama Berkat itu ada di Sidoarjo. Nah, ya intinya kita butuh support dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman juga. Perjalanan saya ke Sidoarjo dengan tim kan juga memakan dana lumayan juga ya. Naik mobil aja pulang pergi di tol aja 1 juta. Pulang pergi 2 juta, belum bensin, belum anggun. Nah, dan juga mohon doanya juga supaya kita bisa ngedor ke mereka karena ternyata Linkpedia juga banyak gitu lah. Kalau Linkpedia-nya banyak, kan bisa men-solving problem di BNI maupun Mandiri dan terkait. Nah, sekarang ini saya lagi menginvestigasi. Sebelum saya berkarya, saya ya collect data lah, menginvestigasi. Termasuk saya sempat dapat data dari Pak Putu tadi. Oh, BNI itu larinya ke Tri Usaha Berkat. Ini Linkpedia. Ya, saya butuh bukti-bukti transfer dalam screen capture di bank-bank tertentu untuk saya bisa investigasi, saya telusurin ini larinya kemana. Nah, nanti kita akan gedor ke masing-masing payment gateway itu. Gitu sih Pak. Makanya saya lempar, kenapa saya tidak spesifik Bank BCA? Itu kan saya tulis nama bank. Ya, bank itu banyak kan, mau isi apa aja. Itu yang akan kita pelajarin, kita telusurin, dan kita akan bantu untuk perjuangkan perjuangan teman-teman sebagai korban MAKAI itu. Ini Pak, yang data korban itu yang minta pihak Give Money, IKN ataupun yang lainnya atau atas inisiatif kita Pak? Kita maju ke mereka dan kita menunjukkan, mereka tanya ada berapa? Ada banyak, 3.000. Kirim datanya ke saya. Ya, jadi kita kirim. Kita nggak mungkin kirim tanpa mereka minta dong. Kalau kita
kita datang, kita kirim nih Pak, kan nggak mungkin. Tergantung dari signal mereka. Oke Pak, welcome, kirim datanya, mereka mau cross-check ya, kita kirim. Nah, untuk IKN sama Linkpedia kita belum tahu karena kita belum ke tempat mereka, tetapi dari IKN kelihatannya ada niat baik karena salah satu dari tim kita, ya istilahnya relasi kita sempat kunjungan ke mereka bilang, ya coba ke sini aja, yang punya LP kita ngobrol. Nah, berarti mereka mau membuka pintu itu untuk yang ke IKN. Oh, berarti yang give money sudah benar-benar tatap muka sama orangnya, Pak ya? Ini dengan Pak siapa, Pak Hengki? Pak Hengki baru join atau udah dari tadi nih? Udah dari awal, Pak. Nah, kalau udah dari awal, bukannya tadi saya udah tunjukin emailnya itu, Pak? Nyimak nggak, Pak? Pak? Iya, Pak. Nyimak nggak, Pak? Ya, ada. Saya udah menjawab ya. Udah menjawab pertanyaannya, Pak ya. Thank you, Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, Pak. Saya Pak. Saya Erni, Pak. Ya, Erni. Ya Pak, saya mau tanya, itu yang untuk virtual account-nya IKN itu memang beda-beda ya Pak ya untuk nomornya? Ya, beda-beda gimana? Ya, soalnya yang punya saya tadi tak cocokin dengan yang punya Bapak untuk kode yang 4 digit pertamanya memang sama, tapi untuk yang 12 ya, kan itu 16 totalnya. Untuk yang 12-nya itu ada yang apa sih berbeda gitu loh Pak dengan contoh yang Bapak tadi di-share di. Ya pasti berbeda dong Bu, itu kan nomor order. Paham ya Bu? Iya. Ya kalau kayak tadi kode utamanya IKN 4 atau 5 angkanya sama. Ya kayak blok. Rumahnya blok berapa? Blok 3. Ya udah itu blok. Nomornya berapa? Nomor 1, 2, 3. Kalau 1 orang ngirim pos atau parcel ke 1, sebelah 1, sebelah 1 akan rebutan ini ke satu kanan atau satu kiri gitu loh Bu. Itu pasti berbeda lah. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Jadi ya, itu menunjukkan berdasarkan order. Halo Mas Alek, welcome. Nah, jadi itu adalah setiap Erni order deposit itu akan misalkan 01, misalkan 114 ya, 114.001. Yang kedua kali ya 114.002. Ya pasti berbeda sesuai dengan urutan. Itu adalah virtual account yang akan dituju berdasarkan order. Tapi yang depan akan tetap sama, ya. Tolong edukasi teman-teman. Itu krusial. Saya nggak akan melakukan perbaikan. Gila kalau saya melakukan perbaikan sekitar 1.000 atau 500. Waduh, saya nggak tidur. Terus istri saya, anak saya, waduh, saya bisa diomelin, ya. Ya itu Pak, masih banyak ya yang masih belum tahu. Padahal harusnya dari awal itu kan virtual account pasti beda-beda. Itu sih. Justru gini, Pak Robert. Justru gini. Kenapa saya banyak noted di setiap pertanyaan tersebut. Ya mungkin sedikit ketawa juga, ngapain nih orang kayak beginian. Saya udah noted aja hasilnya berantakan, apalagi saya nggak noted gitu loh, ya kan? Ya, karena kenapa? Kita harus pahami, kita dealing dengan seluruh aspek masyarakat, baik secara umur, dari yang muda sampai yang umur senior, secara intelektual, dari yang biasa sampai ini, bagi yang gaptek juga yang udah tahu, ya makanya kita juga harus coba mentransferkan informasi tersebut. Dan saya membuat sesuatu yang mudah dan gampang untuk dicerna. Tujuannya sih itu. Mas Alek, Pak Alek, ada komen? Pak Alek, Mas Alek. Shalom Pak Mongdong. Ada komen? Oke. Halo Mas Alek. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa udah cukup jelas deh ya sosialisasi ini. Ini kita rekam, nanti saya akan lempar ke Pak Alek untuk ya ditampilin di konten YouTube. Jadi sedikit bisa mengedukasi
yang lainnya. Mungkin karena durasinya cukup panjang, mungkin nanti biar beliau akan potong-potong sesuai dengan proporsionalnya aja. Singkat, tepat, padat, dan berisi. Ya. Oke, thank you banget teman-teman. Thank you banget udah luangin waktu. Saya ingin ucapin selamat malam, selamat beristirahat bagi yang masih drive, Pak Robert, drive safely. Semua sehat dalam kondisi sehat, jaga kesehatan selalu ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih.